Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini, materi akan diisi oleh Mbak Ayu Elif Yulianti atau Ibu Elif Yulianti dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Untuk itu, Ibu harap kalian siap untuk belajar bersama Ibu Ayu Elif Yulianti. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti bersama Ibu Ayu Elif Yulianti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dengan belajar dari rumah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Elif Yulianti dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kelainan atau gangguan otot pada manusia. Nah, di atas ada berbagai gambar. Apakah anak-anak sudah pernah melihat atau menjumpai peristiwa secara langsung yang mengalami kelainan di atas? Apakah ada yang tahu itu namanya kelainan apa atau penyakit apa? Ya, oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kelainan di atas. Nah, kelainan atau gangguan yang pertama yaitu tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini terdapat pada di seluruh dunia, terdapat pada semua jenis tanah. Contohnya seperti di atas. Gambar di atas merupakan contoh gambar, misalnya kaki kita terkena paku. Paku itu tidak bersih, dalam keadaan tidak bersih, maka kita dapat terkena bakteri Clostridium tetani. Nah, untuk menghindari tersebut, kita harus rajin vaksin untuk pada usia anak-anak agar tubuh kita menjadi kebal atau kuat terhadap bakteri Clostridium tetani. Nah, untuk yang kedua yaitu polio. Polio ini bisa disebabkan oleh virus polio. Coba diamati, pada keadaan polio, seorang anak pada bagian kaki dan tangannya yang sebelah kanan tampak berbeda dengan bagian kaki yang sebelah kiri. Pada kaki dan tangan sebelah kanan, ukurannya lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Nah, ini disebut juga dengan keadaan yang mengalami gangguan polio. Nah, gangguan polio ini bisa terjadi pada saat masih kecil sampai besar. Akibatnya yaitu tidak melakukan vaksin atau imunisasi pada anak. Untuk yang ketiga yaitu sakit pinggang. Coba diamati gambarnya. Nah, pada sakit pinggang ini disebabkan oleh aktivitas tubuh. Yang keempat yaitu kram pada otot. Kram pada otot ini bisa terjadi karena disebabkan otot kita yang terlalu banyak beraktivitas. Bisa juga disebabkan oleh cuaca yang dingin, sehingga tubuh kita tidak bisa menahan udara yang dingin. Maka dari itu, otot kita mengalami kram. Yang kelima yaitu terkilir. Terkilir merupakan kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan kacau pada otot. Nah, dari hal ini nanti bisa menyebabkan otot tidak lagi bertempat pada tempatnya. Coba bisa diamati pada gambar di atas. Otot kaki yang terkilir mengalami pembengkokan. Nah, dari kasus ini kita bisa melakukan pijat otot untuk meluruskan otot-otot yang sudah terkilir.
Yang keenam yaitu atrofi otot. Atrofi otot ini merupakan suatu kelainan otot yang menurunnya fungsi kerja otot. Contohnya pada gambar di atas, kedua kaki pada gambar di atas mengalami ukuran yang sangat kecil daripada ukuran normalnya. Hal ini disebut penyakit atrofi otot. Yang ketujuh yaitu hipertrofi otot. Nah, hipertrofi otot ini kebalikan dari atrofi otot, yang dimana hipertrofi otot ini merupakan kelainan yang menyebabkan otot menjadi lebih besar ataupun lebih kuat. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kita terlalu banyak aktivitas atau mengangkat beban ataupun rajin berolahraga, sehingga otot kita menjadi lebih besar daripada yang umumnya. Nah, untuk yang kedelapan yaitu distrofi otot. Distrofi otot ini penyakit kronis yang bisa dialami oleh sejak anak-anak. Contohnya pada gambar di atas, anak tersebut dari kecil sudah terbiasa dengan kursi roda karena kakinya mengalami distrofi otot ataupun kelumpuhan yang bisa menyebabkan dirinya terus berada dalam kursi roda. Nah, yang kesembilan yaitu hernia abdominalis. Hernia abdominalis ini merupakan kelainan yang menyebabkan sobeknya otot perut sehingga menjulang ataupun turun ke dalam perut. Nah, pada contohnya gambar di atas yaitu perut yang bagian sebelah kanan lebih besar, ada bagian yang menonjol daripada perut yang sebelah kiri yang lebih rata. Nah, perut dalam sebelah kanan tersebut mengalami hernia abdominalis atau berusaknya dinding otot pada perut. Nah, yang ke-10 yaitu kaku leher atau stiff. Kaku leher merupakan kelainan yang disebabkan oleh gerakan yang tidak sengaja ataupun gerakan yang secara tiba-tiba. Nah, untuk pembelajaran yang kedua yaitu cara menentukan ide pokok. Apakah ada yang sudah bisa menentukan ide pokok dari paragraf? Ada yang tahu caranya bagaimana untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, cara menentukan ide pokok atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf itu, yang pertama, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama ini bisa terletak pada awal paragraf ataupun akhir paragraf, tergantung dari paragrafnya. Nah, kalimat utama ini merupakan kalimat yang umum, yang nantinya akan diikuti dengan kalimat-kalimat pendukungnya. Contohnya pada gambar di atas yaitu kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Nah, setelah menentukan kalimat utama, kita meringkas dari kalimat utama tersebut. Nah, dari contoh tersebut, anak sudah bisa ya menentukan ide pokok atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Untuk tugasnya nanti coba dikerjakan pada bacaan sakit leher belakang, itu nanti dicari ide pokok atau pikirannya pada setiap paragraf. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai membuat komik. Nah, anak-anak apakah sudah pernah membuat komik? Komik ataupun gambar bercerita. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai cara-cara ataupun langkah-langkah dalam membuat komik. Coba diamati video berikut untuk membuat komik ataupun gambar bercerita. Setelah mengamati video tersebut, coba nanti anak-anak membuat gambar bercerita
akan tetapi hanya 2 halaman. 2 halaman untuk membuat komik ataupun gambar bercerita. Setelah itu nanti difoto dan dikirimkan ke WA Group. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang kelainan ataupun penyakit pada otot manusia. Yang pertama yaitu tetanus, yang kedua yaitu polio, yang ketiga sakit pinggang, yang keempat yaitu kram pada otot, yang kelima terkilir, yang keenam atrofi otot, yang ketujuh distrofi hipertrofi otot, yang kedelapan distrofi otot, yang kesembilan hernia abdominalis, dan yang kesepuluh kaku leher ataupun stiff. Nah, cara untuk menjaga otot kita supaya terus bekerja, kita harus rajin berolahraga, harus makan makanan ataupun minum minuman yang bergizi,